Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Akmal Fitriana Mukhlis, nomor NPM 19219111192, kelas Penjas E angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi dari makalah tugas pengolahan pendidikan. Di sini saya ke bagian judul dari penataan sarana dan prasarana pendidikan dan penghapusan sarana dan prasarana. Sebelum masuk ke materi, saya akan membacakan terlebih dahulu tentang pembahasan. Yang pertama, pengertian penataan sarana dan prasarana pendidikan. Dan yang kedua, manajemen sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, pengertian penghapusan dan prasarana. Dan yang terakhir adalah tujuan dan syarat penghapusan sarana dan prasarana. Dan selanjutnya, apa itu sarana dan prasarana? Jadi, sarana dan prasarana merupakan hal yang sangat vital dan hal sangat penting dalam menunjang kelancaran atau kemudahan dalam proses belajar. Dalam kaitannya dengan pendidikan yang membutuhkan sarana dan prasarana juga oleh guru maupun oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Sarana pendidikan adalah semua fasilitas bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dapat berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Dalam perkembangan dunia pendidikan, saat ini setiap lembaga pendidikan baik maupun formal, non-formal berusaha untuk memberikan dan melengkapi fasilitas yang ada di lembaganya untuk memenuhi kebutuhan warga sekolah, itu guru, staf maupun siswa dan orang tua murid. Dalam upaya melengkapi fasilitas yang ada, sebuah lembaga pendidikan dikatakan maju apabila ketersediaan proses belajar mengajar dapat meningkat dengan didukung adanya sarana dan prasarana memadai. Dan yang kedua ada manajemen sarana dan prasarana. Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen penting yang harus terpenuhi menunjang sistem pendidikan. Di sini ada menurut Ketentuan Umum Permendiknas nomor 24 tahun 2007, sarana adalah pelengkapan pembelajaran yang dapat berpindah-pindah. Sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan sekolah atau madrasah. Sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, kursi, serta alat-alat media pembelajaran lainnya. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti halaman, taman, lapang, ataupun jalan. Tapi, jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, maka komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya menunjang seluruh kegiatan baik kegiatan pembelajaran maupun kegiatan lain, sehingga seluruh kegiatan berjalan dengan lancar. Manajemen sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemanfaatan sumber belajar bagi guru, siswa, serta penataan ruangan-ruangan yang dimiliki. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur untuk menjaga sarana dan prasarana pendidikan dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalan proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, inventarisasi, dan penghapusan. Nah, oleh karena itu, perlu memperhatikan persyaratan pengadaan sarana dan prasarana dengan membuat daftar prioritas keperluan pada setiap sekolah oleh tim dan tenaga kependidikan yang profesional pada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota dengan melakukan need assessment sekolah.
Dan yang ketiga ada pengertian penghapusan sarana dan prasarana. Jadi penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan non-inovatif tertentu dalam pelaksanaannya. Karena muara berbagai pertimbangan tersebut tidak lain adalah demi efektivitas dan definisikan kegiatan persekolahan. Sarana dan prasarana sangat penting dalam dunia pendidikan karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam satu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Prasarana dan prasarana pendidikan adalah salah satu sumber daya yang menjadi tolak ukur mutu sekolah dan perlu peningkatan terus-menerus, sering dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang cukup canggih. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembahasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional, penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya ada tujuan dan syarat penghapusan sarana dan prasarana. Terbagi dua tujuan ini. Ada tujuan penghapusan sarana dan prasarana dan ada syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana. Dan yang ke satu dulu, tujuan penghapusan sarana dan prasarana. Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan memiliki tujuan. 1. Mencegah membatasi kerugian pendidikan memiliki tujuan mencegah dan membatasi kerugian ataupun pemborosan biaya pemeliharaan. Dan yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Dan yang ketiga, membebaskan ruang dari pemupukan barang. Dan yang keempat, membebaskan barang dan tanggung jawab pekerja. Dan yang poin yang kedua ada syarat-syarat penghapusan sarana dan prasarana. Yang pertama, keadaan dalam rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi. Dan yang kedua, kegunaan tidak seimbang dengan pemeliharaan. Dan yang ketiga, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan saat ini. Dan yang keempat, terlalu lama disimpan sehingga mengakibatkan kerusakan. Dan yang kelima, ada penyusun barang di luar kekuasaan pengurus. Dan yang keenam, apabila dilakukan perbaikan akan menelan biaya yang besar. Dan yang keenam, barang yang secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. Dan yang ketujuh, terjadi penyusunan di luar kekuasaan. Dan yang kedelapan, barang-barang tersebut tidak mutakhir lagi, hilang akibat disusut di luar kekuasaan pengurus barang. Dan yang kedelapan, musnah akibat bencana alam. Yang kesembilan, merupakan kelebihan persediaan. Dan yang terakhir, yang ke-10, hilang akibat pencurian. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Sekarang ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, sarana dan prasarana adalah proses kegiatan bertujuan untuk memenuhi proses pembelajaran di bidang akademik maupun non-akademik, dan untuk menghindari terjadinya sesuatu kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik. Maka dari itu, sarana dan prasarana adalah analisis kebutuhan dan penentu skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata. Penghapusan
Nah, dan yang kedua ada kesimpulan dari penghapusan sarana dan prasarana pendidikan merupakan kegiatan pembelajaran sarana dan prasarana pendidik dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Sekian hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.